Tidak kata oke. Kita sini jelotong. Ayo bu. Laulut aja. Orang yang tua berarti dia sana. Sing gede tidak lihat. Sing kecil. Yo, mau nih lulut tapi kan kadung liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Pak Rete dimanapun Anda berada. Semoga selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat Pak Rete, itu tadi adalah sedikit sebuah video ya. Kenapa saya mengambil hanya sedikit? Karena itu hanyalah sebuah video amatir, video yang direkam oleh tetangga saya sahabatnya. Jadi di dalam sebuah video itu kita berada di lapangan di sebelah rumah saya. Itu sudah hampir jam 5:30 mau maghrib sahabatnya. Dan di situ ada seorang bapak-bapak yang sedang duduk memakai kopiah atau peci dan juga sarung sahabatnya. Kenapa di situ beliau di dalam video, kenapa bapak itu saya hampiri? Karena singkat cerita begini sahabatnya, saya ada laporan dari salah satu warga bahwasanya di dekat makam atau di dekat lapangan ada seorang bapak-bapak yang duduk dari pagi sampai siang, tentunya sampai saya hampiri itu tidak beranjak sahabatnya. Beliau hanya duduk-duduk di situ sambil telepon-teleponan. Jadi istilahnya ada orang mencurigakan seperti itu. Akhirnya daripada nanti menimbulkan sebuah fitnah atau hanya sebuah omong kosong, omongan belaka, akhirnya saya menuju ke lokasi tersebut. Dan memang benar, dari kejauhan saya melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang santai, yang sedang duduk di situ. Ketika saya hampiri, saya temui beliau dari daerah Sidoarjo kalau tidak Jombang ya. Dan beliau bertujuan ke Pondok Nuswantoro. Tentunya di situ adalah pondoknya Gus Samsudin Dadap. Jadi seperti itu sahabat-sahabatnya. Akhirnya bapak itu saya hanya bilang begini, bapak dari mana? Dari Jombang kalau nggak Sidoarjo saya lupa. Bapak mau kemana? Saya mau ke pondoknya Gus Samsudin. Nggih, mohon maaf sebelumnya Bapak nggih. Kalau memang jenengan ingin ke pondok, monggo silakan. Silakan panjenengan sowan ke pondoknya Gus Samsudin. Jangan berkeliaran di lingkungan. Dalam tanda kutip ya, bisa digarisbawahi ya. Kami tidak melarang untuk para pasien-pasien yang bahdin berkeliaran di lingkungan, tapi harus tahu waktu. Oke, saya tidak melarang dan warga pun tidak melarang orang berkeliaran. Tetapi ketika hadirnya panjenengan dari pagi, siang sampai sore, tentunya wajar dong ya. Wajar apabila ketika warga melihat orang itu, warga mencurigai. Ya. Karena di situ dari pagi sahabat ya, dari pagi sampai sore menjelang petang itu mau hampir maghrib ya. Jadi wajarlah ketika ada orang asing yang di situ berlama-lama, wajar para warga itu juga melaporkan ke saya. Dan tentunya saya sebagai RT harus mencari tahu
ada apa dan kenapa orang itu bisa di situ. Seperti itu guys. Ya lo memang panjenengan datang ke pondok, memang tujuan ke pondok, ya alhamdulillah. Tetapi ketika tujuan Anda tidak ke pondok, tetapi ketika ditanyai orang jenengan menuju ke pondok, itu yang bahaya. Jadi seperti itu guys, sahabat-sahabat guys. Bukan kok apa-apa nih, saya di sini hanya menjaga semuanya gitu. Tidak melarang jenengan mau, tentunya ketika jenengan nanti menunggu ketika pagi menunggu menjelang pengobatan, pastilah jenuh itu pasti ada. Makanya saya selalu berpesan kepada panjenengan semuanya, kunci orang sukses, kunci orang ingin sembuh itu hanya satu sebenarnya, sabar. Dalam arti sabar itu dari banyak hal. Tentunya kalau panjenengan datang ke pondoknya Gus Samsudin, sabar dalam arti sabar menanti nomor antrian, terus sabar ketika panjenengan dijelaskan seperti itu nggih, sahabat-sahabat nggih. Silakan jenengan datang ke pondok, silakan jenengan mau keluar. Mungkin ketika panjenengan jenuh, mau ke lingkungan, mau membeli ini, mau membeli makanan itu, yuk silakan. Tetapi harus digarisbawahi, jenengan juga harus tempat, karena itu bukan tempat panjenengan, itu bukan desa panjenengan. Jadi untuk warga mencurigai itu hal yang wajar bagi saya gitu. Karena ketika jenengan hadir ke lingkungan itu, bayangkan gitu, dari pagi, siang sampai sore, tentunya wajar lah ketika warga ada yang curiga, itu siapa. Karena itu juga bukan tempat yang ramai yang ada di dalam video itu di sebelah lapangan. Dan di sebelah lapangan itu menuju ke pemakaman dan juga Sungai Brantas. Tentu di daerah itu tidak ada yang dituju pastinya ketika panjenengan orang asing. Beda ketika jenengan duduknya di pasar, pasti ada yang jenengan tuju gitu loh sahabat. Jadi bapak-bapak itu duduknya di sebelah lapangan, tempat yang sepi, di sebelahnya pemakaman, di sebelah selatannya sungai. Jadi wajar ketika melihat panjenengan di situ, orang pasti mencurigai panjenengan. Jadi seperti itu sahabat. Silakan panjenengan datang ke pondoknya Gus Samsudin. Tentunya jenengan harus menaati peraturan-peraturan yang ada di situ. Jadi welcome saja. Panjenengan mau keluar, mau ke pasar, monggo silakan panjenengan keluar. Dan mungkin kalau jenengan mau ke pasar, tentunya jaraknya juga sekitar kurang lebih 1,5 kilo. Itu kalau di situ ada santri, ada yang banyak punya motor atau apa, silakan suruh ngantar. Itu lebih bagus nih daripada jenengan keleleran di pinggir sungai, di pemakaman, di lapangan, itu malah tidak bagus sahabat nggih. Jadi seperti itu nggih penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di video saya ini bukan bermaksud saya menyudutkan siapa-siapa, dan juga apabila orang yang ada di dalam video ini merasa tidak enak, saya mohon maaf. Ini di video ini saya buat hanya untuk mengedukasi, untuk memberi sebuah himbauan kepada semuanya saja yang datang ke pondok. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf ke panjenengan. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setane keleleran. Piye kaki? Ya apa nih setan we? Piye kaki? Apa iki? Ki kalau tenan kok, Juk. Tenan kok itu ya? Alhamdulillah. Masa ndi suratnya? Alhamdulillah, matur suwun ya bojoku, tukane kalung. Alhamdulillah oleh kalung nen.
Balik ya. Ini. Ini. Nah. Alhamdulillah. Ini mau dus ya. Ini tidak sini. Ini berkah. Makan. Terus, Len.